Kami delegasi dari kelas 11 SMA Terpadu ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berupa manfaat solar bagi tubuh manusia. Kami ini kelompok 4. Di manfaat solar bagi tubuh manusia ini ada 3 bab yang akan dipresentasikan oleh kami. Yang pertama, bab pertama itu yang berupa pendahuluan yang dipresentasikan oleh Muhammad Hasan Basri, dan bab kedua itu pembahasan yang akan dibahas oleh saya sendiri, dan yang bab ketiga itu adalah penutup yang akan dibahas oleh Umayyah Alias. Sebelum beranjak ke pembahasan pertama yang berupa bab 1 yaitu pendahuluan, saya pasrahkan kepada Muhammad Hasan Basri. Terima kasih kepada saudara-saudaranya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Salat merupakan rukun Islam yang kedua. Salat diwajibkan oleh Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 42, yang artinya, bacalah apa yang telah dilakukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Qur'an, dan diriwayatkan salat, sesungguhnya salat itu menjaga dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah dan amal-amal ketaatan lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mengerjakan sholat hukumnya wajib bagi umat Islam, karena dengan mengerjakan sholat kita akan mendapatkan pahala begitu pula baliknya. Jika kita meninggalkan sholat, maka kita akan mendapatkan dosa. Selain itu, sholat dapat melancarkan aliran darah dalam tubuh. Jika tubuh tidak digerakkan, maka darah tidak mengalir dengan baik. Oleh karena itu, dengan melakukan gerakan-gerakan sholat, tubuh kita akan terjaga dengan baik. Sholat adalah amal perbuatan manusia yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Hal ini adalah bagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 864, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat adalah sholatnya. Roh kita asal berfirman kepada para malaikat, sedangkan dia lebih mengetahui, perhatikan sholat hambaku, sempurnakanlah atau kurang. Sekiranya sempurna, maka akan dituliskan bagian dengan sempurna. Dan jika terdapat kekurangan, maka Allah berfirman, perhatikan lagi apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah. Jika terdapat sholat sunnahnya, Allah berfirman, sempurnakan kekurangan yang ada pada sholat wajib hambaku. Itu dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal manusia akan dihisab dengan cara demikian. Berdasarkan hadis Al-Imam Abu Daud nomor 864 tentang sholat ini, kaum muslimin dibayarkan untuk menegakkan sholat fardu itu 5 kali sehari. Namun tidak sedikit di antara kaum muslimin yang belum mengetahui tata cara sholat yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda bagaimana dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 631 dari sahabat bernama Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, ketika beliau bersama rombongan 20 orang menginap 20 hari di Madinah untuk mempelajari tentang Islam dan hijrahnya agar diajarkan kepada kaumnya. Nah, di sini yang kedua yaitu rumusan masalah, yaitu dijelaskan nanti di belakang sama dijelaskan sama saudara Anas. Yang nomor 1, bagaimana manfaat sholat bagi tubuh manusia. Yang kedua, apa manfaat sholat bagi tubuh manusia.
Tujuan: satu, agar pembaca termotivasi untuk senantiasa mengerjakan sholat. Yang kedua, supaya tubuh manusia tetap terjaga dengan baik. Sekian dari saya, kami ucapkan kepada saudara Asrul. Terima kasih saudara Muhammad Sadasi. Di sini saya akan membahas bab kedua, yaitu pembahasan. Ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu pengertian sholat, yang kedua itu tubuh manusia, dan yang ketiga itu poin inti manfaat sholat bagi tubuh manusia. Pertama saya akan membahas pengertian sholat. Sejak kecil kita memang harus menanamkan kebiasaan sholat dari diri kita. Ketika beranjak balik nanti akan menjadi kewajiban kita. Banyak keutamaan sholat yang bisa kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari di dunia dan di akhirat kelak. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas seputar pengertian sholat, syarat dan rukun-rukun di dalam sholat. Sholat itu menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan sholat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini maka sholat dapat menjadi media pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. Abdul Aziz Muhammad Azhar dan Abdul Wahab Syekh Awas Fikih Ibadah Jakarta Amzah 2005 145. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Hukum sholat 5 waktu adalah fardu ain, yaitu hukum wajib bagi diri sendiri, bukan bagi orang lain. Syekh Syamsuddin Abu Abdillah dalam terjemah Fathul Mu'in Surabaya Al-Hidayah 1996 dalam mendefinisikan tentang arti kata sholat. Imam Rafi mendefinisikan bahwa sholat dari segi bahasa berarti doa, dan menurut istilah syarah berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian sholat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan pergerakan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang bisa disingkat dengan tasbih. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sholat adalah sesuatu pekerjaan yang diniati dengan ibadah berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. B. Tubuh manusia. Sedikit melenceng dari pembahasan tubuh manusia. Manusia diciptakan dengan tubuh sempurna atau kompleks. Manusia memiliki anatomi yang berbeda dengan makhluk lainnya. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang khas. Masing-masing sistem organ saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya saya akan membahas sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita. Ada 10 sistem, yaitu sistem rangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem endokrin, sistem saraf, sistem pernapasan, sistem kekebalan tubuh, sistem simpatik, dan terakhir sistem ekskresi dan urinaria. Nah, sistem rangka. Sistem rangka ini tubuh manusia didukung oleh sistem rangka yang terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Tulang ini disusun oleh kerangka aksial dan kerangka apendikular. Nah, sedangkan kerangka aksial terdiri dari 80 tulang yang terletak di sepanjang sumbu tubuh manusia. Kerangka aksial terdiri dari 80 tulang yang terletak di sepanjang sumbu tubuh manusia. Kerangka aksial terdiri dari tengkorak, tulang telinga tengah, tulang hyoid, tulang rusuk, dan tulang belakang. Sedangkan kerangka apendikular terdiri dari 126 tulang yang merupakan tulang-tulang pelengkap yang menghubungkan
Rangka apendikula terletak di daerah tungkai atas, tungkai bawah, punggung dan bahu. Fungsi sistem rangka ini yaitu untuk menggerak, menopang dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ dalam sebagai tempat mendekatnya otot-otot. Yang kedua itu ada sistem otot. Nah, sistem otot ini terdiri dari 650 otot yang membantu pergerakan, aliran darah dan fungsi tubuh lainnya. Ada tiga jenis otot lain. Ada tiga jenis otot yaitu otot rangka yang terhubung dengan tulang, otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan, dan otot jantung yang ditemukan di jantung dan membantu memompa darah. Yang ketiga itu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah didukung oleh jantung yang hanya seukuran kepalan tangan tertutup. Bahkan pada saat istirahat, rata-rata jantung dengan mudah memompa lebih dari 5 liter darah ke seluruh tubuh setiap menitnya. Nah, sistem peredaran darah ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama mengedarkan darah ke seluruh tubuh, yang mana darah memberikan nutrisi penting dan oksigen dan menghilangkan limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Hormon diatur ke seluruh tubuh melalui cairan plasma darah. Fungsi yang kedua, melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. Trombosit berfungsi untuk menghentikan perdarahan saat terluka, mencegah patogen memasuki tubuh atau kuman yang mau masuk tubuh. Darah juga membawa antibodi yang memberi kekebalan spesifik pada patogen yang sebelumnya telah terpapar tubuh atau telah divaksinasi. Fungsi yang terakhir, mempertahankan homeostasis, yaitu keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi internal. Pembuluh darah membantu menjaga suhu tubuh yang stabil dengan mengendalikan aliran darah ke permukaan kulit. Yang keempat, sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa-sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Makanan melewati saluran darah pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, faring, laring, lambus, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Selain itu, saluran pencernaan ada. Yang kelima itu ada sistem hidrogen. Sistem hidrogen ini terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar-kelenjar ini termasuk hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin. Yang keenam itu ada sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan bagian tubuh lainnya. Organ-organ ini bertanggung jawab atas kendali tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Otak dan sumsum tulang belakang membentuk pusat kontrol yang dikenal sebagai sistem saraf pusat. Saraf limbah yang bisa mematikan jika dibiarkan menumpuk. Yang kedelapan itu sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan untuk tubuh terhadap bakteri, virus, dan patogen lainnya yang mungkin berbahaya dengan menjaga dan menyerang dari patogen-patogen tersebut. Yang sembilan itu sistem limfatik. Sistem limfatik ini dalam anatomi tubuh manusia, sistem limfatik mencakup kelenjar getah bening, seluruh saluran getah bening,
dan pembuluh getah benih dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Yang terakhir itu sistem ekskresi dan urinaria. Sistem ekskresi mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Pada anatomi tubuh manusia, organ-organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Sedangkan sistem urinaria atau perkemihan termasuk ke dalam sistem ekskresi yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, yang C, saya akan membahas poin intinya, manfaat sholat bagi tubuh manusia. Menurut Azalea Trifan dalam tulisannya yang sudah ditinjau oleh Dr. Reni Putari, ada begitu banyak manfaat sholat 5 waktu. Namun masih banyak yang belum mengetahuinya sehingga tak jarang umat Islam belum menjalankannya. Padahal sholat adalah salah satu rukun Islam yang harus dijalankan seluruh umat Islam. Sholat mampu mengingatkan kita akan akhirat di saat tengah sibuk dengan mengurus duniawi. Selain itu, sholat juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, terutama bagi kesehatan kita, tubuh dan pikiran. Lantas apa saja manfaat sholat 5 waktu bagi kehidupan sehari-hari? Yang pertama, manfaatnya meningkatkan sirkulasi darah. Manfaat sholat 5 waktu yang pertama adalah mampu membantu meningkatkan sirkulasi darah. Hal ini berkaitan dengan gerakan sholat yang dilakukan oleh seluruh umat Islam. Posisi dan gerakan yang berbeda selama sholat rupanya mampu meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Tak sedikit orang yang memiliki banyak masalah mengenai tekanan darah, di mana sering ditemukan aliran darah mereka terlalu tinggi ataupun rendah di wilayah tertentu dalam tubuh. Yang kedua itu manfaat yang kedua baik untuk sistem pencernaan. Nah, manfaatnya itu gerakan sholat yang pertama adalah baik untuk sistem pencernaan. Di pagi hari saat perut masih kosong, umat muslim menunaikan sholat subuh 2 rakaat, sementara setelah makan malam sholat yang ditunaikan diantaranya sholat isya dengan 4 rakaat. Sholat dapat meningkatkan fungsi organ hati, merelaksasikan usus besar, serta membantu kinerja usus menjadi lebih baik. Ketiga itu manfaatnya membuat tubuh rileks. Nah, manfaat sholat lainnya adalah salah satu gerakan duduk atau tasyahud. Pada saat duduk di antara sujud ini ataupun duduk tahiyat, bagian paha, lutut, tulang belakang dan persendian berada dalam posisi yang memberikan efek relaksi ke seluruh tubuh. Tekanan yang terasa pada saat duduk. Yang keempat itu pergerakan kaki. Manfaat sholat juga tak lepas dari gerakan persendian saat menunaikan setiap posisi sholat. Yang kelima itu baik untuk postur tubuh. Nah, posisi tubuh harus benar-benar tegak dan tahu betul bagaimana menopang berat badan. Terlebih, gerakan sholat dilakukan beberapa kali dalam sehari sehingga postur tubuh terlatih lebih tegak. Yang keenam itu peregangan tubuh. Salah satu manfaat sholat untuk kesehatan juga bisa didapatkan ketika gerakan tubuh atau saat punggung membungkuk 90 derajat. Nah, manfaat gerakan tubuh ini adalah tubuh bisa melakukan peregangan namun tidak berlebihan. Punggung, paha, dan betis meregang sekaligus melancarkan aliran darah, dan ini terjadi saat duduk. Yang ketujuh itu mengendalikan otot perut. Nah, manfaat gerakan sujud saat sholat juga membantu tubuh mengendalikan otot perut agar tidak mengembang terlalu besar. Apabila dilakukan terus-menerus tanpa sadar, gerakan sujud dapat memperkuat otot abdominal. Dan yang terakhir itu, manfaat yang terakhir, terapi psikologis. Nah, poin terakhir ini dari manfaat gerakan sholat sedikit berbeda dari manfaat secara fisik, namun lebih ke psikologis. Sholat adalah salah satu bentuk terapi psikologis yang membantu menenangkan jiwa sekaligus melepaskan beban. Ada gerakan yang lembut, harmoni, dan juga koordinasi dari setiap gerakan sholat sejak awal hingga akhir. Bahkan gerakan seperti sujud yang mengalirkan darah lebih lancar ke otak juga berdampak positif bagi daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan kognitif lainnya.
Cukup sekian pembahasan bab kedua. Bab ketiganya saya akan serahkan kepada pemain saya Syaful. Terima kasih terhadap saudara Anas telah memberikan saya penutup. Kesimpulan, jadi kita harus senantiasa mengerjakan sholat karena sholat itu salah satu kewajiban seluruh umat Islam. Dan sesungguhnya sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Bukan itu saja, gerakan-gerakan sholat itu bisa membantu agar berjalan dengan lancar di dalam tubuh manusia dan juga membantu sel-sel yang ada di tubuh manusia bekerja dengan aktif. Saran, kami menyarankan untuk tidak sesekali meninggalkan sholat karena sholat itu bukannya kewajiban umat Islam, tetapi sholat itu adalah salah satu ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti. Pesan kami adalah walaupun kita dosa besar, kita harus mengerjakan sholat dan jangan pernah malu untuk mengerjakan sholat. Cukup sekian pembahasan dari